A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam di acara kuliah duhur hari ini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang yang sedang tidur. Yang ketiga orang tuli. Keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-10 setelah perjalanan 9 hari. Bahkan tadi saya lihat di monitor 20 hari lagi lebaran. Ini baru puasa 10 hari sudah ada tulisan itu. Ya alhamdulillah. Tentu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10 hari ini insyaallah kebaikan-kebaikan yang selalu menyertai jiwa raga kita. Dengan satu harapan nanti tanggal 29 Ramadan dan masuk 1 Syawal kita termasuk orang yang lulus karena istiqomah selama 1 bulan. Kebaikan ini Allah tawarkan. Dan semoga seluruh amal ibadah 10 hari yang lalu dicatat oleh Allah menjadi tiket dan permadani terbaik kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam tering salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya salam dan salawat terus kembali kepada jamaah shaimin shaimat dengan satu harapan kelak nanti kita akan diakui sekaligus bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW karena keistiqomahan kita dalam agama ini. Shaimin shaimat rahimakumullah. Bicara istiqomah ini pasti arahnya kepada ketaatan kepada Allah dalam kebaikan. Karena ada juga orang istiqomah berbohong. Ada juga orang istiqomah curang. Ada juga orang istiqomah janji tapi palsu. Nah, kita tidak masuk ke kelas itu. Dan Allah jauhkan kita dari situ semua. Tapi bagaimana kita menjadi seorang hamba menjadikan istiqomah itu menjadi sebuah nilai yang mendidik jiwa setiap al-insan hamba Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari selalu memungut kunci-kunci surga yang terbuang. Kalau sebelum puasa sholatnya selalu terlambat, maka dia dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan selalu tepat waktu dan mengambil saf terdepan. Istiqomah adalah tepat waktu dan ada di saf terdepan. Itu dirawat oleh setiap al-insan supaya pekerjaan itu menjadi ringan bagi dirinya. Apalagi bulan puasa seperti begini, kita harus memaksa diri kita. Sholat duha biasa 2 rakaat, masuk Ramadan paksa jadi 12 rakaat.
tidak biasa baca Quran, maka 5 hari sekali khatam. Jadi kalau 29 hari berarti kita sudah punya tiket terbaik kebaikan. Kebaikan itu kalau dirawat dengan terus-menerus, dijaga terus-menerus walaupun nilainya kecil, tapi lambat laun dia akan menjadi banyak, menjadi tinggi, menjadi gunung, karena itu kecil tapi kita rawat. Daripada orang yang berbuat kebaikannya besar, cuma 1 kali dan hari-hari tidak ada. Saya kasih contoh seperti begini. Ada satu perempuan agamanya Katolik, namanya Naomi. Dia satu kampung dengan saya juga. Sama rambut keriting, cuma karena kalau saya keriting, saya gunting rapi. Dia tidak. Tahun 94 saya ke kampung, ke pedalaman. Dia ketemu saya dan dia bilang begini, "Pak Fadlan, saya pusing lihat Anda masuk ke kampung ini." Saya bilang, "Kenapa Anda pusing lihat saya? Memang tugas saya tiap waktu ke kampung melihat semua orang agar memperbaiki mereka menuju jalan ketaatan kepada Allah. Sekarang saya tanya, kenapa pusing lihat saya?" Satu, Anda hanya ke kampung bawa buku Iqra, bawa Al-Quran. Apa sih hebatnya Al-Quran itu? Saya jawab, orang bisa merasakan hebatnya Al-Quran adalah setelah mereka mengakui Allah menjadi Rabb-nya dan mengakui Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Setelah itu baru mereka akan belajar Quran dan mereka akan menikmati Al-Quran itu bukan satu ayat, tapi satu huruf saja dia sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Oh, saya tidak percaya. Yang menurut Anda tidak percaya. Dari mana, sisi mana Anda tidak percaya? Saya lihat hurufnya keriting seperti rambut saya. Oh, itu kali Anda belum lurus, maka Anda bilang ini huruf keriting seperti rambut. Buktinya, saya setelah bersama Islam, saya merasakan huruf ini, bacaan ini menjadi happy bagi saya. Anda perlu tahu bahwa tidak ada bacaan di dunia ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibaca satu huruf, Allah kasih hadiah 10 energi kehidupan. Begitu ceritanya. Ya kalau Anda sudah menyatakan Allah itu Rabb, Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad adalah utusan. Oh, nanti saja saya belum percaya. Itu tahun 94. 96 saya datang lagi, dia ketemu saya lagi. Dia bilang begini, tahu lagi yang datang dengan buku-buku ini? Ya, saya kan muslim. Saya tetap menjaga kebaikan buat saudara saya di kampung. Agar mereka bisa baca huruf ini dari tempat yang tidak ada listrik, dari tempat yang tidak ada televisi, dari tempat yang tidak ada telepon, tapi mereka menyambung bumi mereka dari tempat ini ke langit. Karena mereka membaca kitab ini, sesungguhnya mereka berdialog dengan Allah. Ya, saya belum bisa masuk Islam, katanya. Akhirnya tidak masuk Islam. Begitu 98, saya datang lagi, langsung dia menghadap saya. Saya sudah berapa tahun ini tidur tidak tenang. Karena pertemuan kedua, Anda bilang sama saya, tidak ada listrik, tidak ada telepon, tidak ada televisi, tapi dengan orang yang tinggal di kampung ini membaca satu huruf, dan mereka baca terus-menerus, mereka menyambung kehidupan bumi dengan Allah sang pencipta, Tuhan sang pencipta dia.
Hari ini saya mau masuk Islam tapi dengan catatan. Kok masuk Islam pakai catatan? Apa catatannya? Kalau 1 tahun saya dalam Islam saya tidak bisa baca huruf ini, saya keluar dari agama ini lagi. Alhamdulillah, tepat sore setelah sholat asar dia syahadat. Syahadat terus sore hari itu kita suruh teman-teman ustazah untuk bersihkan tubuh badannya, suruh mandi junub, bersihkan. Besok pagi baru kita mulai perkenalan alif, ba, ta, sa sampai ya. 8 jam hari pertama itu dia ulangi alif sampai ya, baru ulang-ulang. Berikutnya suruh dia menyambung a, ba, ta, a, sa sampai 8 jam dia bosan bacanya. Hari ketiga 8 jam lagi bunyikan hurufnya a, i, u, ba, bi, bu. Alhamdulillah 3 bulan kemudian dia sudah bisa baca Al-Quran. 3 bulan berikutnya fokus pada makhraj tajwid. Dan 3 bulan kemudian kita fokus dia untuk membaca dengan lagu terbaik. Alhamdulillah 1 tahun kemudian Naomi ini sudah bisa baca Al-Quran tanpa diawasi karena sudah jelas cara bacaan. Sudah mulai pakai jilbab, rambut yang tadi kayak pohon beringin itu sudah rapi. Dia sudah rapi dan dia merasakan nikmatnya Al-Quran dan dia mulai istiqomah. Dia ke kota, bikin spanduk, ada gambarnya sendiri. Gambarnya di sebelah, dia tulis, saya akan menghadiahkan agama baru saya dan saya akan menghadiahkan jiwa raga saya dengan usia 61 tahun menghatam Quran sebanyak 117 kali. Itu di tahun pertama, usia 61 tahun. Begitu masuk usia 62 tahun, dia ganti itu spanduk lagi. Saya akan menghadiahkan agama baru saya, dan saya akan menghadiahkan jiwa raga saya di usia 62 tahun dengan menghatam Quran sebanyak 177 kali. Begitu masuk usia 63 tahun, dia ganti lagi itu spanduk. Saya berusaha untuk menyelam ke dalam agama ini, maka di usia 63 tahun, saya berusaha menghadiahkan agama baru saya dan jiwa raga saya dengan menghatam Quran sebanyak 217 kali. Begitu dia merasakan Al-Quran, maka dia istiqomah untuk membacanya hari-hari. Dan dia menyesal. Kenapa saya bertemu dengan kitab suci yang begitu spektakuler? Dari bunyinya, dari kata-katanya, seakan-akan puisi yang ketika dia baca, datanglah Allah dan malaikat untuk menemaninya mendengar bacaan itu. Sehingga dia terus menjamah dirinya, mengoreksi dirinya, menata dirinya. Selain dia menjaga rukun Islam, dia tetap membuat lisannya bahasa dengan ayat-ayat Allah. Dan ketika di usia 63 tahun, dia baru baca ke 217 kali, surat ke 114 kali, langsung Allah menjemputnya. Dan ketika Allah menjemputnya, subhanallah, wajah yang hitam itu berubah karena pancaran ayat-ayat Allah kepada dirinya selama 3 tahun. Dia berada dalam Al-Quran. Saimat rahimakumullah. Kebaikan itu kecil, tapi nilainya besar kalau kita merawatnya dengan baik. Saya mau tanya tuan-tuan dan puan-puan jamaah sholat zuhur. Saya perhatikan dan saya sudah survei dari Sabang sampai ke Merauke. Ada kita di jalan tidak mencerminkan menjadi umat Muhammad. Kalau ada mungkin saya belum ketemu. Pertanyaannya begini,
Saya minta bapak-bapak menjawabnya, jamaah menjawabnya. Ketika antum bawa mobil di jalan yang benar, bawa mobilnya juga pelan, tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang, menabrak mobil motor bapak ibu. Mobil motor bapak ibu hancur, bapak ibu selamat, sementara yang menabrak mobil motor bapak ibu, mobilnya tidak hancur, motornya tidak hancur, dia juga selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan bapak-bapak dan ibu-ibu? Ini harus dijawab ini. Apa bunyi kata kasarnya itu? Yang itu kan apa ininya? Kata kasarnya apa? Marah-marahnya apa? Ya. Apa? Survei membuktikan rata-rata yang keluar dari lisan orang beriman kalimat yang tidak pernah diajarkan agama. Brengsek lo, kurang ajar, goblok lo, mata lo di mana, sialan. Apalagi cicilan mobil motornya belum lunas. Dan ini masalah ini. Padahal ketika kita istiqomah dalam kebaikan, kita ingin merawat ini menjadi sebuah kebaikan yang Allah tawarkan, walaupun itu musibah datang kepada kita. Pertama kalimat yang keluar dari lisan kita adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, kalau mobil motorku hancur tapi saya dalam keadaan selamat. Dan yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah takdir darimu. Apakah sesudah itu berhenti? Tidak. Datangi orang yang menabrak mobil motormu, salaman dengan dirinya. Iya, jangan duduk di tempat nanti emosi. Datangi dan ucapkan, Mas, saya mohon maaf lahir batin kalau saya salah terlambat bawa mobil saya. Lalu berdoa, ya Allah, selamatkan kami berdua, ampuni kami, dan pada proses perjalanan berikutnya, ya Allah, antarkan kami selamat. Sesudah itu bisik kepada orang yang menabrak mobil motormu hancur itu, Bang, saya perhatikan ada pekerjaan abang, Mas Kang belum selesai sehingga terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Motorku sudah hancur, mobilku sudah hancur. Mas, lanjutkan perjalananmu. Itu karena tadi yang keluar brengsek. Kalau yang keluar tadi brengsek, sontoloyo, kurang ajar, ujungnya ganti. Apalagi cicilan belum lunas. Maka yang hilang adalah tawaran musibah sekaligus kebaikan yang Allah berikan di saat itu. Kita tidak membuat menjadi sebuah energi, power dari seorang muslim, power dari orang yang kutiba alaihi muslim, dengan energi menahan, dia mendoakan, sesudah itu dia cari tempat untuk wudu dan sholat sunat. Ya Allah, saya punya mobil, memang saya punya kendaraan, tapi mungkin ada yang saya lupa, yaitu saya lupa infak. Sehingga hari ini engkau mendidikku supaya infak saya bawa ke bengkel, mobil saya diperbaiki. Yang menabrak jangan dibantu. Tetapi yang keluar dari lisan kita adalah brengsek, kurang ajar, sontoloyo, cicilan tidak lunas, berdiri sholat walaupun sudah wudu tidak aman. Berjamaah di masjid, Allahu Akbar,
teman jamaah yang lain lagi asik inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kita justru Allahu Akbar. Kurang ajar itu orang. Brengsek. Gaji saya dipotong lagi. Telah hilang energi kebaikan yang Allah jadikan dalam musibah itu supaya kita melihat Allah. Yang salah adalah hamba yang sama jenis dengan kita manusia, kita katakan dia brengsek, berarti secara tidak langsung kita mengatakan Allah ini brengsek menjadikan orang begini. Jangan kita masuk ke kelas itu. Walau tubuhmu disakiti. Saya ketika dakwah kedua kali setelah keluar dari penjara, gara-gara pendeta masuk Islam saya ditangkap. Keluar dari penjara kami datang ke satu kampung jaraknya kurang lebih 190 km dari kota. Begitu turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala suku. Dia sudah berdiri di depan pintu 7 meter, saya melangkah ke depan. Ternyata dia ambil tombak di balik pintu rumah itu, lalu dia lepas. Saya baru maju, dia lepas tombak. Kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Seluruh teman-teman dai mengatakan, lawan, lawan. Kita kesini berdakwah, kita bukan berperang. Kita berdakwah. Iya, tapi Ustadz kena tombak. Ya itulah konsekuensinya dakwah. Akibat orang melaksanakan perintah Allah, dia harus hadapi peristiwa ini. Jangankan Fadlan, kekasih Allah Muhammad saja mengalami itu di tes. Apalagi kita yang keriting hitam begini. Harus mendapatkan itu. Tugas kalian bukan lawan mereka, tapi segera cabut tombak dari betis kaki kiri. Begitu dicabut, saya dibawa lari ke rumah sakit. Tinggal di rumah sakit selama 3 bulan. Sembuh sehat walafiat. Saya umumkan pada teman-teman, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu. Teman-teman mengatakan, Ustadz pergi sendiri, kami tidak ikut. Kenapa kamu tidak ikut? Jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Siapa tahu, pertama Allah menguji kita, tapi perjalanan kedua Allah memberi hidayah kepada mereka. Akhirnya dalam keadaan saya paksa mereka ikut. Ikut, ya ini paksa, ini harus paksa baru bisa. Ikut di jalan. Kami sampai ke kampung, turun. Saya maju lagi. Alhamdulillah, bukan kepala suku yang bertemu dengan saya, tapi anak tertuanya. Saya dialog, abang, ada bapak, saya mau ketemu. Langsung anak kepala suku mengatakan, mohon maaf pak, bapak kepala suku sudah 2 minggu terserang penyakit malaria, sehingga masih ada di tempat tidur. Kami tidak ada uang, kami tidak ada mobil, sehingga tidak bisa bawa bapak kepala suku ke kota. Saya langsung jawab, sampaikan kepada mama dan bapak, saya datang dari kota, mau menjemput bapak dan mama dan abang kami bawa ke rumah sakit, biar seluruh biaya kami yang tanggung. Ketika saya bicara itu, teman-teman saya bilang, iya, biar saja dia mati. Jaga lisanmu. Ini Allah kasih kita tanda kebaikan untuk mereka. Bawa. Akhirnya sopir yang marah-marah bilang, saya tidak bawa mobil ini. Cari orang lain. Kita ganti yang lain. Terus Ustadz, saya sama mereka, yang lain cari mobil. Dengan mobil yang lain, kami jalan. Sampai di rumah sakit, saya mulai bikin jadwal. Yang jaga ini, hari pertama ini, yang kedua ini, ketiga. Sampai yang tadi emosi itu jadi hilang. Setelah sembuh 2 minggu, kami antar pulang. Begitu kami sampai ke kampung, apa kata kepala suku? Nah, tinggal saja di sini bicara agama Islam kepada kami. Saya bilang tidak, kami belum saatnya berdakwah. Kami akan kembali ke kota dulu. Ke kota baru kami mempersiapkan seluruh perangkat. 1 minggu kemudian kami kembali. Baru 3 hari kami bicara Islam, kepala suku dengan istri dan 13 anak beserta 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun syahadat. Begitu syahadat, teman-teman kami lagi melakukan bimbingan,
konsulting kepada mereka supaya mereka mengerti agama ini dengan baik. Ribut lagi, saya ditangkap lagi untuk nginap selama 6 bulan di penjara. Alhamdulillah, di penjara ada peluang. Karena banyak orang di sana, saya dakwah lagi orang di dalam situ. Wah, ini maju kena, mundur kena, di dalam juga syahadat orang, saya keluar lagi. Sampai akhirnya kita tawarkan kebaikan kepada mereka. Bahkan kali ketiga setelah 30 kakak masuk Islam, saya ditangkap untuk nginap selama 9 bulan. Saya nggak ada urusan dengan tangkap-menangkap ini. Penjara 9 bulan selesai keluar. Yang biasa yang menangkap saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga, dia bilang begini, kenapa Anda tidak takut dengan penjara tiap bulan, tiap tahun? Tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan ini kecuali mukamu saja. Saya bilang, pertama abang, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Anda. Loh, saya kan tangkap Anda, kok Anda bilang saya terima kasih? Iya, ruangan 3x4 ini, 3 bulan pertama abang secara tidak langsung, abang sedang membangun komunikasi saya dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi selama 3 bulan saya fokus ibadah saya kepada Allah. Hari-hari saya berdoa, ya Allah, karena agamamu saya ada di ruangan kecil ini. Karena agamamu saya berada di tempat ini. Menurut mata manusia jelek, tapi menurut engkau tidak. Berilah aku ketajaman mata melihat itu. Akhirnya abang 3 bulan tidak bosan, kasih masuk 6 bulan lagi, hubungan saya dengan Allah lebih dekat lagi. Abang tidak bosan, abang masih masuk 9 bulan lagi, sehingga hubungan saya dengan Allah makin dekat. Terakhir abang bawa pulang saya ke rumah abang, dan abang bilang, kalau begitu saya dengan keluarga 5 orang pun akan mengikuti Ustaz Sahaya. Jangan pernah lelah dimanapun karena lillah. Tapi dekatkan lelah karena lillah, rizki akan menemanimu dari waktu ke waktu. Jangan ada prasangka buruk, jangan ada sedikit kesaran karena kebaikan. Tapi tanamkan kebaikan itu dari waktu walaupun kecil, dia akan mendatangkan sesuatu yang besar. Ada saya punya murid, mereka sudah mengaji ikut saya. Suami istri bilang sama saya, Ustadz, kami sudah nikah 2 tahun tapi belum dapat kerja. Siapa tahu Ustadz punya relasi, bilang kami mau cari kerja. Alhamdulillah, saya telepon teman-teman di BUMN, suaminya masuk bekerja aja di pegawai. Berapa waktu kemudian istrinya ikut kerja, sudah punya anak 3 orang. Di perjalanan istrinya bilang sama suaminya, Pak, saya sebaiknya tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak kita. Saya merasa sedih kalau anak-anak yang hasil kita dua beribadah lalu diasuh oleh orang lain. Saya takut nanti dia tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa sholat dengan baik, dia akan bukan menjadi anak yang taat kepada Allah, justru menentang kepada kita selaku orang tua. Suaminya bilang, oke, silakan Bunda tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak. Ketika tinggal di rumah, istrinya bilang sama suaminya, Abang, Mas, jangan marah ya. Tugas saya tiap hari mengoreksi Mas sudah sholat duha atau belum. Karena dia udah tahu, kebetulan mereka tinggal di Bekasi. Dari Bekasi nggak mungkin sholat duha karena jalan pagi-pagi. Begitu sampai di kantor, 7:30, dia telepon, Assalamualaikum, Mas, sudah sampai? Sudah. Segera sholat duha. Berapa lama istrinya melakukan hal ini? Kurang lebih 15 tahun. Mengawasi sholat duha suami. Pas tanggal 17 Desember, pengumuman dari kantor itu, suaminya termasuk orang yang mendapat bonus akhir tahun 500 juta. Dan itu kejadian tahun 93. Suaminya bangga,
lupa sholat duha, tapi dia telepon istrinya. Assalamualaikum, Bunda, kita bisa ke Bali. Bunda, kita bisa beli mobil. Istrinya dari rumah menjawab, Mas, apa-apaan ini? Uang dari mana kau bawa saya ke Bali? Uang dari mana beli mobil? Bunda, saya dapat pengumuman saya termasuk orang yang dapat bonus akhir tahun ini. Ya bukan caranya begitu, sudah sholat duha atau belum? Ternyata dia lupa sholat duha. Istrinya suruh dia sholat duha. Setelah sholat duha selesai, dia kembali kerja seperti biasa. Tiba-tiba SMS banking masuk ke handphonenya. Uang sudah masuk 500 juta di rekeningnya. Jam 8, jam 9, jam 10. Teman mereka yang biasa bersilaturahmi datang menelpon. Assalamualaikum Mas. Saya sudah cicil rumah 6 bulan. Tinggal 150 juta lagi lunas. Saya tertunggak 3 bulan. Kalau saya tidak bayar maka rumah diambil kembali. Mas, saya malu sama anak istri saya dan mertua saya. Jika Mas ada uang, tolong bantu saya. Lalu dia transfer 150 juta. Setelah transfer dia kembali kerja seperti biasa. Tiba-tiba ada sahabat mereka lagi menelpon. Assalamualaikum Mas. Istriku sudah di rumah sakit. Saya sudah bayar 250 juta. Kurang 250 juta lagi Mas. Kalau saya tidak bayar, maka istri saya tidak tertolong. Transfer 250 juta. Sudah habis berapa? 400. Makan siang selesai, duduk, tiba-tiba emaknya telepon dari kampung. Assalamualaikum nak. Bagaimana kabar cucu-cucuku? Bagaimana kabar mantuku? Sehat semua mak. Oh, yang terakhir. Gini nak, angin topan kan datang ke kampung, jadi rumah semua orang kampung dibawa lari angin topan, termasuk rumah emak. Sekarang ditutup dengan terpal. Menurut tukang, biaya untuk bisa menutup atap rumah sebanyak 100 juta. Transfer lah. Dia pegang itu bukti transfer selesai. Dia lapor kepada direkturnya, Pak, bolehkah saya pulang duluan hari ini? Begitu dia pulang, tiba di rumah, dia tidak biasa parkir mobil di depan garasinya. Tapi dia parkir di jauh, tempat jauh, lalu dia jalan dalam keadaan malu kepada istrinya karena terlanjur pagi-pagi sudah berteriak, kita ke Bali, kita bisa beli mobil. Lalu dia fotokopi bukti transfer itu, dia buat di map dan dia jalan. Istrinya menginap dan melihat dari rumah. Kenapa ini Mas sampai hari ini kelakuannya seperti begini? Begitu dia datang, istri sudah siapkan air putih dan susu menyambut kehadiran suaminya dan bilang, Mas silakan minum. Apa kata suaminya? Saya tidak pantas minum minuman yang Bunda siapkan hari ini. Saya malu. Kita tidak jadi ke Bali. Kita tidak jadi beli mobil mewah. Karena Mbak, lihat ini, banyak kawan yang membutuhkan uang itu. Sehingga saya transfer untuk mereka. 100 juta hari ini saya harus kirim. Kalau bukan kita menolong mereka, siapa lagi? Apa kata istrinya? Mas tahu nggak? Aku bangga punya suami seperti diri. Dia tidak peduli dengan keadaan uang itu. Tapi mereka menebarkan kebaikan di tengah-tengah yang sulit dihadapi oleh orang. Tapi dia yang dahsyat. 3 bulan kemudian Allah ganti dengan 3 miliar. Walau dari mana datangnya. Tapi karena kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya sudah ditegur oleh MC, saya katakan dulu. Sudah habis kan? Nah, semoga Allah mengampuni kita semua.
Allah berkahi kita semua. Allah jaga kita dan semoga duduk kita di siang hari ini akan menjadi reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmat, abwabal sehat, abwabal quwwah, abwabal selamat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.